Yang tadinya 1 rakaat itu pahalanya itu 1 misalnya. Kalau di bulan Ramadan jadi berapa? Jadi 10. Bahkan ada yang mengatakan dikali 1000 kali lipat. Yang tadinya 1 jadi 1000. Makanya lebarnya Bu, kami bulan Ramadan ukur puasa doang. Ukur puasa ngumpul, minta dibarengan sama ibadah. Banyak ibadahnya, bukan hanya sholat doang yang wajib-wajibnya, tapi yang sunnahnya. Alhamdulillah pada tahun ini terima kasih kepada panitia yang sudah mengizinkan Fitra dapat jadwal di kuliah subuh ini. Kalau tahun-tahun kemarin dulu waktu masih kecil-kecil, Mbak Atam juga masih ingat sebenarnya. Saat pantaran anaknya, sebenarnya itu jadi sholawat dulu, terus geser lagi tahun depannya jadi MC. Alhamdulillah tahun sekarang geser ke tengah, berjajar dengan ustadz-ustadz yang lain. Walaupun ilmunya masa seuprek, keadaan gitu ya. Keadaan PRW. Punten ini mah sanes ngajaran ka kolot. Abdi diajar sepuh-sepuh dalam hukum kuningan. Di dia teh. Apalagi Abah Ustadz Unai, masyaallah, yang dari dulu. Yang mudah-mudahan anak-anak kita, teman-teman semua ada generasi penerus. Nanti tahun ke depan barangkali Emil yang jadi ustadznya. Cocok. Barangkali nanti Rehan yang gantiin mantan Pak RW. Amin. Atau rasanya jadi RW 04 misalnya. Amin. Alhamdulillah. Generasi penerus itu harus ada. Sunnatullah, yang muda akan jadi tua, yang tua akan tadi Pak RW ya. Tadi muda deui. Nanti ada bugian kedua. Yang muda akan jadi tua. Sama yang muda juga, yang tua-tua ini orang-orang tua kita ini harus ada generasi penerusnya. Bahaya kalau nggak ada RT, bahaya kalau nggak ada RW, lebih bahaya kalau nggak ada ustadz ripuh. Kalau ustadz jadi lebih kayak yang mandiin mayit asal-asalan. Ada yang meninggal banjur asal basuh gitu, yang penting mah sah tuh mandian mayitnya, sah asal basuh mah. Cuman sesuai sunnah enggak, kurang sesuai syariat. Kasihan mayitnya, ada mayit kosmetiknya ngerasain. Mau lebih 2 kali lipat lebih merasakan mayit mah. Misalnya kita mandinya ketirisan, mayit mah rasa lebih tiris. Pakai cairannya lebih panas, lipuh katanya. Makanya harus belajar sesuai sunnahnya. Jangan asal berani modal nekat aja gitu ya. Modal nekat karunya mayit. Ini mah mayit meninggal, buka bajuna gunting, taranjangan bugil, karunya ya. Eraun masih ngerasa itu, masih melihat. Oke. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak ada jadi generasi penerus. Apalagi ibu bapak zaman sekarang nih, bukan zaman sekarang ya. Wah, tadi malam, ayah dengar kemarin malam ada berita yang sangat miris gitu. Tahu perang sarung? Dulu juga ada perang sarung. Tapi nggak sekarang kayak gini dong, perang sarung biasa di sini. Waktu sholat, sekarang mah perang sholat ada nggak yang ikutan malam di sini? Nggak ada dah. Saya Pak, tawuran di rumah. Bahaya. Kita mulai tawuran duel. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak makanya perhatiin anak-anaknya. Jangan sampai terbawa oleh arus. Apalagi ini bahaya, ini tawuran bisa mencelakai fisik, mencederai fisik. Kalau udah sakit, mata yang kena sarungnya pecah, ke rumah sakit,
Yang punya BPJS, yang punya KIS, yang nggak punya kumaha? Ya, wassalam. Berjuta-jutanya PT. Kemarin ada kasus ya. Dia ke rumah sakit kayak ini bayar berjuta-juta. Nauzubillah, semua nauzubillah dimin. Dan jauhkan juga hati-hati anak-anak kita dari pergaulan bebas. Ya, sekarang konten pornografi, kekerasan udah gampang diakses, apalagi lewat HP. Ya, sekarang mah anak umur di bawah 5 tahun juga udah pegang HP tanpa diawasi orang tuanya. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya ibu. Itu bikin mental anak itu terganggu. Jangan salahkan anaknya kalau anaknya diambil HP marah-marah. Jangan salahkan anaknya jika disuruh apa-apa susah. Kita introspeksi diri sebagai orang tua. Apakah kita telah lalai mendidik anak kita atau enggak? Ya ibu bapak, hati-hati. Ibu bapak jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin atuh didoakeun teh. Cari cing wae. Dekat Sima ya Bu. Sima. Ya. Pada kesempatan kuliah subuh hari ini, mungkin kedepannya dapat jadwal 3 kali. Insya Allah, kalau misalnya tema puasa tentang fase ke-1 bulan suci Ramadan, fase keduanya 10 hari, 10 hari ketiganya malam Lailatul Qadar, banyak yang ini insya Allah sama satu lainnya banyak dijelaskan. Di sini kita akan berbagi sedikit tentang 3 rukun atau pokoknya agama. Nah, pokoknya agama itu ada 3. Arkanuddin salasa, al-Islam wal iman wal ihsan. Pokoknya agama, rukunnya agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Alhamdulillah kita semua di sini Islam. Islam banget insya Allah. KTP-nya Islam. Iman? Insya Allah iman. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Bukan hanya KTP-nya duluan, tapi kita langsung masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena lumayan nungguin hisab teh, ibu bapak tong diremehkeun. Ketika meninggal langsung dihisab enggak ketika meninggal? Encan ibu. Mandi adalah sholatan terus dikuburin. Udah dikubur langsung dihisab enggak Imam? Ente nya. Ngantosan heula, ngantosan naon? Ngantosan poe kiamat. Kapan ngantosana? Nyaho teuing atuh. Gitu. Nggak tahu, pokoknya nanti kiamat we sampai tiupan sangkakala kedua ditiupkan baru bangkit lagi. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat nikmat kubur. Jadi dalam kubur teh nggak merasakan siksa kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang minimal kita berdoa supaya kita husnul khotimah. Atuh hirup-hirup nama baragajul pertengahana banyak lakuin dosa, atuh minta doa ke Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang mulia. Atuh pengen mati dalam keadaan mulia juga ada syaratnya. Kita harus rajin beribadah. Masa orang yang nggak pernah sholat pengen mati ketika sholat? Mikir we artinya. Orang yang nggak pernah haji pengen mati pengajian, ya, nggak bakal ya, gitu. Mikir we sarua imam. Asal termikir gitu. Ketika kita istiqomah melaksanakan ibadah yang selalu kita dawamkan, insya Allah kita akan mati dalam keadaan tersebut. Indah gak mati ketika sujud dalam sholat? Indah gak meninggal ketika sedang berpuasa? Indah gak mati ketika pengajian? Bawa ayat-ayat mulahek maut misalnya. Badai ibu? Badai bapak? Mangga ibu bapak dipayu nanti. Atau dibalik lah. Bapak dipayu. Amin terakhir bapak dipayu gitu ya.
Balik lagi, ini tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita akan bagi jadi 3. Yang pertama Islam. Ya, kita akan mengambil salah satu hadis Nabi dari kitab Arba'in Nawawi, kayak karangan Imam Abu Yahya Zakaria An-Nawawi. An-Nawawi ini tempat tinggalnya, asalnya. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Asalnya dari mana? Jailani. Kalau Bapak Haji Asep Jailani dari mana asalnya? Kalijati. Jailani berarti itu nama apa asalnya? Nama. Jadi kalau mau Bapak Kiai Haji Asep Jailani Al-Kalijati gitu. Al-Cimanja. Di sini disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kami dina nalika arurang kita duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, iztala'a alaina, datang kepada kita rajulun syadidul bayan, laki-laki pakai baju putih, syadidul sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat oleh kami bekas perjalanan jauh. Ya, ada datang seorang laki-laki pakai baju putih, rambutnya hitam, nggak kelihatan bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak mengetahui dia, tidak ada yang tahu. Ya, ketika sahabat sama Rasulullah duduk, datang laki-laki ini, ndak tenyaho saha eta teh datang gitu. Kalau kita mah lagi duduk gini, ada orang asing datang, kelihatan kan? Bawa kantong lah, atau pakai jaket lah, kelihatan kan? Kelihatan? Gitu. Di sini tuh langsung orang ini duduk dekat Rasulullah, berhadapan, lututnya ditempelkan, telapak tangannya ditempelkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan spoiler ya, langsung ini yang datang malaikat Jibril, berwujud sebagai laki-laki yang ganteng, pakai baju putih bersih, terus rambutnya hitam, rapi. Langsung datang ke Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkan, beritahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Kata Rasulullah menjawab, al-Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini diajarin tentang Islam. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu apa? Yang pertama, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat mah ini syarat login gitu. Syarat kita login ke Islam. Ingin mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dalam agama Islam, kita harus syahadat. Kalau misalnya yang non muslim, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib disembah, tiada lagi Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Jadi agama yang rukun Islam ini, tentang Islam ini adalah mengajarkan tentang pokok-pokoknya di ibadah. Kemudian disambung lagi wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Di sini apa disebutkan mendirikan sholat, bukan sholat doang. Makanya sholat itu harus didirikan, kudu diadetkeun, Bu, Bapak. Ya. Dalam hadisnya juga as-sholatu lima dukin. Sholat itu ada tiangnya Kalau agama nggak ada tiang sama. Rumah ibu bapak juga pamit ayat tiang nama atau ayat fondasi nama.
Rubuh tak? Rubuh sekali tawel ya. Gitu. Rub. Sama sholat juga. Makanya sholat ini bukan sekedar sholat, harus dengan benar. Seperti kemarin dijelaskan kepada anak-anak harus dengan rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, semuanya harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, sah nggak sholatnya? Ibadah-ibadah harus dengan ilmunya. Dikatakan faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka maka amalnya tidak diterima, ditolak, tidak diterima. Sami Bu, Pak, kita sholat, kita zakat, kita puasa, haji, nggak pakai diterima tuh kira-kira? Enggak, ya, nggak diterima. Yang penting mah dengan ilmunya dulu secara fikih sah. Sholat rukunnya apa aja, syaratnya apa aja, puasa rukunnya apa aja, syaratnya apa aja, zakat, haji apa aja, rukun sama syaratnya. Yang pertama secara fikihnya dulu aja. Secara etanama, ya, hakikat dengan Allah nama. Nanti lagi dulu secara fikihnya dulu, yang penting secara syariatnya dulu. Kalau secara hakikatnya nanti ngikutin kalau kita udah rajin, udah istiqomah. Gak apa-apa Pak, walaupun kita sekarang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Masalah para subhir kata yang Ustaz bilang berarti ada lillahi ta'ala Allahu Akbar sana ya. Lu kunci leungit ujung-ujung kapanggih ingat ya. Duit nyelip ujung-ujung kapanggih eta kumaha ya. Enggak apa-apa lah, yang penting mah syariatnya dulu. Tapi nanti kita usahakan ya. Usahakan dengan khusyuk, dengan ihsannya nanti dibahas. Nah, sholat itu tadi tiangnya agama. Dan sholat ini sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah. Wa aqimis sholat, dan dirikan sholat, di zikri, untuk mengingatku. Jadi fungsinya sholat itu apa ibu bapak? Buat mengingat kepada Allah. Sanes buat ingat kunci nulungit, sanes buat ingat duit anunya nyelip. Apalagi kita kadang bersolat ibu-ibu berenya Allahu Akbar, hujus we hujan. Aduh pakaian Mr. Khusyuk saya sama. Kumaha kayak gitu. Dibatalin enggak sholatnya? Jangan, dosa ya, sholat heula. Nah, loba ini mah. Aya pengering ke. Dan sholat ini juga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, hatur sholat masih kene aya nu apa bae? Main sholat. Nah, hatur sholatnya masih kene ada yang punten ngegibah. Nah tuh sholatnya masih kene ada yang ngabohong, ngejelekin orang lain. Jadi ibu bapak, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu sholat yang gimana? Sholat yang gimana? Sholat yang khusyuk. Dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang tenang, yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu yang dalam sholatnya khusyuk. Ya, kita introspeksi kalau kita masih sering melakukan maksiat, ya, melakukan dosa, berarti mungkin ada yang salah dari sholat kita. Ya salah ibu bapak doang itu, abi sami, karek bisa ngomong ya teh. Sambil bisa ngomong kok sami abi. Kadang Allah akbar bebek. Ya. Maka akhirnya mangga imam.
dan lagi pusing, Allahu Akbar, kadang-kadang awal jadi kepikiran, aduh duit ngelit kali ya, tadi kata panggil. Ah, kunci motor di mana? Ngomong bapak-bapak sering ya lupa kunci motor. Ujung-ujung tak panggil ke sholat, gitu. Nah itu sholat. Yang pertama sholat, mendirikan sholat. Jadi sholat itu harus didirikan. Waktu tiaz zakat dan mengeluarkan zakat. Ya, zakat yang wajib itu banyak, ya. Yang kalau yang berdagang itu ada zakatnya kalau sesuai nisabnya. Kalau belum memenuhi syaratnya belum ada zakatnya. Ada zakat yang wajib setahun sekali. Zakat apa? Zakat abdi, sanes. Ya. Zakat fitrah, fitrah abdi. Itu wajib. Ya. Kalau pakai kiloan berapa? 2 kilo setengah. Kalau literan 3 liter. Kalau pakai uang, kalau dalam mazhab Syafi'i ini nggak ada pakai uang, ada di mazhab Hanafi. Kalau pengen pakai uang, itu jangan nyampur adukin antara Syafi'i dan Hanafi. Kalau pengen pakai uang, ikutin mazhab Hanafi. Misalnya, kalau nggak pakai uang berapa di mazhab Hanafi? Kalau nggak salah tuh, kalau pakai uang ya sekitar karena 200-an mah, gitu. Kalau nggak salah mah. Nah, nanti sama Ustadz Syafi'i lah dijelasin lebih detailnya. Karena nggak boleh mencampur adukan antara mazhab yang satu dan mazhab yang lain. Artinya kita ngambil apa? Yang mudah-mudahnya doang. Yang mau ngambil yang gampang-gampangnya doang. Kalau mau ikutin satu-satu terus. Kalau mau Hanafi terus. Kalau mau Syafi'i terus. Terus ada Ustadz Syafi'inya mazhabnya. Itu. Kemudian zakat itu harus dikeluarkan. Untuk apa zakat itu dikeluarkan? Untuk membersihkan diri kita. Kalau yang dagang untuk membersihkan dagangan kita, harta kita. Dengan mengeluarkan zakat tersebut, apakah mengurangi harta kita? Enggak, malah membuat harta kita bersih, bertambah. Jadi tong asa-asa ibu bapak kami mengeluarkan zakat. Jangan lebah. Zakat juga mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang lain yang kurang mampu. Karena banyak teman-teman ya di sini komo yang suka buang-buang samu ya, nauzubillah ya. Banyak orang di luar sana yang hari ini itu nemu nasi, ting hari esok kan mah. Ya. Dinten esok mah ting hari besok mah nggak tahu gitu bisa makan atau enggak. Apalagi yang di Palestina ya. Minum air comberan, makan juga pakai rumput, nauzubillah ya. Kita mau bersyukur di sini bisa makan, makan tinggal makan kariam ya, karilem, kariwal. Itu kudu ini takut dengan bom, harus bersyukur teman-teman tuh. Jangan nyimak mas ya, laukna naone dengan naone tahu ju tempe hungkul. Atuh dah cenah nulain atuh hayang chicken. Atau mana cenah ya? Uang cenah duit nah. Kudu sabar tong mau aing mah ya. Aing boleh duit. Nah, Bu, pami aya budak nu kitu mah. Wallah kan aya samuna. Gitu ya. Ya harus bersyukur. Kita kata bere yang diluar kan katanya kabur gitu. Terus yang keempat, tadi mengeluarkan zakat. Yang ketiga, fungsinya apa? Untuk mensucikan diri kita. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang ibadah yang kita laksanakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kalau nggak salah ya, kalau ada yang membenarkan lagi, kalau salah, as-saumu li. Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, saum itu untuk diriku. Artinya apa? Puasa ini kita laksanakan ibadahnya langsung untuk Allah. Allah yang memerintah, Allah langsung memberikan pahala. Karena banyak
di antara kita. Kalau sholat kita kelihatan nggak sholat sama orang lain? Kelihatan. Minimal sama orang tua kalau di rumah. Kalau misalnya di sini berjamaah telat, yang pinggirnya tahu. Kalau zakat ada yang tahu nggak kita ngeluarin zakat? Ada, tahu pastinya, amilnya. Kalau nggak orang yang dikeluarkan, orang yang menerima zakatnya. Kalau haji, mau haji mah ya, diaminkan sacan berangkat haji, syukuran bola, mau wudhu bola, pasti tahu sarere. Kalau puasa, enggak. Pak RT puasa, misalnya ngaku Bapak RW, Nabi puasa, berarti dan Nabi mau puasa, tapi pas sholat duhur gitu, misalnya ya, Pak. Berbeda. Sholat duhur ke tempat duduk, kumur-kumur, ditelan sana air. Nah, ada yang tahu nggak kita puasa beneran apa enggak? Nggak ada, hanya kita dengan Allah. Makanya pahalanya langsung dari Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, puasa itu ada manfaatnya. Bersabda, as-sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Jadi ibu bapak, buat yang nggak punya penyakit mah, yang badannya normal mah, puasa itu menyehatkan. Karena 11 bulan kita ini makan, ya kadang makan seblak, kadang sering gitu mau baru kayak nama. Bapak-bapak mah, can wudutna, can ekstra josna, kopina. Dengan adanya puasa ini, ya kita menahan makan dan minum makanan yang aneh-aneh ya. Itu bisa menetralkan perut kita, membuang racun, bisa mendetoksifikasi badan kita yang udah rusak. Nah, itu salah satu fungsi puasa. Dan sama juga seperti zakat, agar kita mensyukuri nikmat Allah, agar kita peduli kepada orang yang lain yang kurang mampu. Ada yang disebutkan tadi sama, orang belum tentu bisa makan hari ini makan, besok makan belum. Ada yang kayak gitu. Oleh sebab itu, ya, kita diperintahkan untuk berpuasa agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berangkat haji kemana? Ke Baitullah. Di mana Baitullah? Di Mekah. Sanes di Kalijati, di Ciputi nya, pinggir polsek kadenya, Gedul Hijjah kadinya sadayana. Haji kadinya. Kami manasik mah boleh, tapi haji mah kesana gak sah ya. Keajaran baru deh. Haji ke Baitullah. Nah, kalau ini stato'a ilaihi sabila. Jika mampu di perjalanannya, mampu secara fisik sareng pesak. Tapi fisiknya mampu, tapi pesaknya tidak memadai mah wajib kan? Belum wajib. Kalau pesaknya mampu, fisiknya mondoyot wajib kan? Enggak. Fisik dan pesak harus seimbang, harus penuh, full kalau ibadah haji, karena ini ibadah fisik. Bahkan sekarang viral ke Mekah jalan kaki. Kalau mampu jalan kakinya mangga jalan kaki. Barade, Bapak jalan kaki. Ayo ngabri kan itu ya. Kalau yang udah berangkat haji ini ya. Kalau masalah haji, insya Allah tanyakan Bapak Haji Asep, Haji Yayan, terus siapa lagi? Banyak lah Pak Haji di sini, Bu Haji yang lebih tahu ilmunya. Mungkin itu dari tadi pokok agama yang pertama tentang Islam. Jadi Islam ini mengajarkan kita tentang ibadah. Ya, sebelum kita ibadah, kita harus syahadat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat itu. Kalau yang buat non muslim, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, naik haji ke Baitullah jika mampu di jalannya. Itu tadi pertanyaan malaikat Jibril kepada
Nabi Muhammad, dan yang Nabi Muhammad SAW jawab. Terus malaikat Jibril ini berkata apa? Sodakta, kamu benar. Sahabat jadi tuh bingung, jelma nanya tapi nggak bener ke bingung tuh Bapak Ibu. Bingung. Ya, mungkin cukup sekian, kita lanjut di pertemuan berikutnya karena waktu sudah habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.